Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bapak Setio Prajogo dan teman-teman. Pada pertemuan kali ini, kelompok kami akan menjelaskan mengenai membedakan cara pengukuran dalam ranah kognitif, afektif, dan psikomotor. Nah, kelompok kami di sini terdiri dari saya sendiri, Syafira Olvi Arifah, Anissa Ada Aulia, Inka Liantri, dan Lufi Arifah. Kemudian untuk cakupan materi yang akan kami bahas pada pertemuan ke-7 kali ini adalah yang pertama ada cara pengukuran ranah kognitif, yang kedua ada cara pengukuran ranah afektif, dan yang ketiga ada cara pengukuran ranah psikomotorik. Adapun pendahuluan pada materi kali ini yaitu ditinjau dari dimensi kompetensi yang ingin dicapai. Ranah yang perlu dinilai meliputi ranah kognitif, psikomotor, dan afektif menurut Dignas pada tahun 1995 dalam Asrul dan kawan-kawan tahun 2014. Nah, Ban Kim S. Blow dan kawan-kawannya juga mengembangkan suatu metode pengklasifikasian tujuan pendidikan yang disebut dengan taksonomi. Mereka berpendapat bahwa taksonomi bertujuan dalam pembelajaran harus senantiasa mengacu kepada 3 jenis domain atau ranah, yaitu ranah proses berpikir atau kognitif, ranah nilai atau sikap yaitu afektif, dan ranah keterampilan atau psikomotor. Selanjutnya di sini yang pertama ada cara pengukuran ranah kognitif. Pengertian dari ranah kognitif sendiri adalah ranah yang mencakup kegiatan mental. Belum mengelompokkan ranah kognitif ke dalam 6 kategori dari yang sederhana sampai kepada yang paling kompleks, dan diasumsikan bersifat hierarki, yang berarti tujuan pada level yang tertinggi dapat dicapai apabila tujuan pada level yang terendah telah dikuasai, menurut Sudiharjo tahun 1996. Untuk mengukur kognitif dapat dilakukan dengan tes, yaitu adanya tes lisan di kelas, pilihan ganda, uraian objektif, uraian non-objektif, jawaban singkat, menjodohkan, dan untuk karya dan portofolio. Untuk tingkatan pembelajaran kognitif dapat dilihat pada gambar yang ada di sebelah kiri ini ya, yaitu yang pertama ada pengetahuan, yang kedua masih pengetahuan, yang ketiga penerapan, yang keempat ada analisis, yang kelima ada sintesis, dan yang terakhir ada proses evaluasi. Kemudian selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan yang lainnya. Untuk waktu dan tempat dipersilahkan. Selanjutnya, tingkatan evaluasi yaitu menggunakan kriteria untuk mengukur nilai suatu gagasan, karya, dan sebagainya. Misalnya, menimbang-nimbang dan memutuskan mencakup kemampuan untuk membuat penelitian dan keputusan tentang nilai suatu gagasan, metode, produk, atau benda dengan menggunakan kriteria tertentu. Berikut adalah tingkatan kompetensi dan contoh kata kerja operasional. Tingkatan kompetensi yaitu antara lain pengetahuan, pemahaman, penerapan, analisis, sintesis, dan evaluasi. Selanjutnya, contoh pengukuran ranah kognitif. Siswa dapat mendeskripsikan kandungan surat An-Nahl ayat 7. Tingkatan pemahaman yaitu kemampuan menggunakan informasi dalam situasi yang tepat, mencakup kemampuan untuk membandingkan, menunjukkan persamaan dan perbedaan, mengidentifikasi karakteristik, menganalisis, dan menyimpulkan. Kata-kata operasional yang biasa digunakan ialah mengklarifikasi, menjelaskan, mengikhtisarkan, membedakan, dan yang sejenisnya. Siswa mampu menjelaskan kelebihan dan kelemahan metode ceramah dalam proses pembelajaran. Tingkatan penerapan mencakup kemampuan untuk menggunakan atau menerapkan informasi yang telah dipelajari ke dalam situasi atau konteks yang lain.
yaitu mampu mengaplikasikan atas pengetahuan dan pemahaman yang telah dimiliki sebagai hasil dari proses pembelajaran. Kata-kata operasional yang biasa digunakan ialah mendemonstrasikan, menghitung, menyelesaikan, menyesuaikan, mengoperasikan, menghubungkan, menyusun, dan yang sejenisnya. Selanjutnya, yang kedua yaitu cara pengukuran ranah afektif. Ranah afektif adalah ranah yang berkaitan dengan sikap dan nilai. Sikap adalah salah satu istilah bidang psikologi yang berhubungan dengan persepsi dan tingkah laku. Domain afektif, Kurzweil membaginya atas 5 kategori atau tingkatan, yaitu pengenalan, pemberian respon, penghargaan terhadap nilai, pengorganisasian, dan pengalaman. Selanjutnya di sini terdapat tabel tingkatan kompetensi dan contoh kerja operasional. Tingkatan kompetensi antara lain pengenalan, pemberian respon, penghargaan terhadap nilai, pengorganisasian, dan pengalaman. Tingkatan kompetensi pada pengenalan, contoh kata kerja operasionalnya yaitu mendengarkan, menghindari, dan memperhatikan. Kemudian pada tingkat kompetensi pemberian respon, contoh kerja operasionalnya yaitu mengikuti, mendiskusikan, berpartisipasi, mematuhi. Kemudian pada tingkatan kompetensi penghargaan terhadap nilai, contoh kata kerja operasionalnya yaitu memilih, meyakinkan, bertindak, mengemukakan argumentasi. Kemudian tingkatan kompetensi pada pengorganisasian, contoh kata kerja operasionalnya yaitu memilih, memutuskan, memformulasikan, membandingkan, membuat sistematisasi. Kemudian tingkatan kompetensi pada pengalaman, contoh kata kerja operasionalnya yaitu menunjukkan sikap, menolak, mendemonstrasikan, dan menghindari. Baik, akan saya lanjutkan. Jadi di sini ada beberapa bentuk skala yang dapat digunakan untuk mengukur sikap afektif, yaitu yang pertama ada skala Likert, yang kedua ada pilihan ganda, yang ketiga ada Thurston, yang keempat ada Goodman, yang kelima diferensial, dan yang terakhir ada pengukuran minat. Kemudian terdapat penjelasan mengenai skala-skala tersebut. Yang pertama itu skala Likert. Skala ini digunakan untuk mengukur sikap seseorang terhadap sesuatu. Kemudian terdapat pula skala pilihan ganda. Nah, di skala ini bentuknya seperti soal. Bentuk pilihan ganda yaitu suatu pernyataan yang diikuti oleh sejumlah alternatif pilihan. Misalnya terdapat opsi A, B, C, dan D, seperti itu. Kemudian terdapat skala Thurston. Nah, di skala ini itu mirip dengan skala Likert karena merupakan instrumen yang jawabannya menunjukkan adanya tingkatan Thurston yang menyarankan pernyataan yang diajukan kurang lebih ada 10 item. Kemudian ada skala Goodman. Skala ini sama dengan skala yang disusun Bogardus, yaitu pernyataan yang dirumuskan 4 atau 3 pernyataan. Kemudian ada skala diferensial. Di skala ini bertujuan untuk mengukur konsep-konsep untuk 3 dimensi. Dimensi yang akan diukur dalam kategori ini yaitu baik, tidak baik, kuat, lemah, cepat, lambat, atau aktif maupun pasif. Kemudian terdapat pengukuran minat. Nah, di pengukuran minat ini untuk mengetahui atau mengukur minat siswa terhadap mata pelajaran terlebih dahulu yang ditentukan indikatornya. Ada juga contoh pengukuran ranah afektif. Contohnya, siswa memiliki kebulatan sikap untuk menjadikan surat Al-Asr sebagai pegangan hidup dalam disiplin waktu, baik di sekolah, di rumah, maupun di tengah masyarakat. Kata kerja operasional pada tingkat ini yaitu menunjukkan sikap, menolak, mendemonstrasikan, dan menghindari. Pengukuran afektif itu berguna untuk mengetahui sikap dan minat siswa ataupun untuk mengetahui tingkat pencapaian kompetensi afektif pada setiap tingkat. Pada mata pelajaran tertentu, misalnya seorang siswa mendapatkan nilai tertinggi pada mata
pelajaran tertentu. Itu belum tentu dia menyenangi mata pelajaran tersebut. Selanjutnya ada cara pengukuran ranah psikomotorik. Nah, di sini pengertian daripada psikomotor adalah ranah yang berkaitan dengan keterampilan atau kemampuan untuk bertindak setelah seseorang menerima pengalaman belajar tertentu. Di sini juga ada tingkatan-tingkatan ya. Yang pertama ada imitation atau imitasi, manipulasi, ketepatan, artikulasi, dan naturalisasi. Berikutnya, pengukuran ranah psikomotorik itu merupakan pengukuran yang dilakukan dengan mengamati kegiatan peserta didik dalam melakukan sesuatu. Penilaian ini itu cocok digunakan untuk menilai ketercapaian kompetensi yang menuntut peserta didik untuk menunjukkan kerja. Cara penilaian ini itu dianggap lebih otentik dari tes tertulis. Karena apa? Karena yang dinilai itu lebih mencerminkan kemampuan peserta didik yang sebenarnya. Untuk slide selanjutnya akan dibacakan oleh rekan kami. Kepadanya dipersilahkan. Baik, akan saya lanjutkan. Nah, di sini terdapat tabel yang berisi mengenai tingkat kompetensi psikomotorik serta kata kerja operasionalnya. Nah, di yang pertama yaitu meniru. Contoh kata kerja operasionalnya itu mengulangi, mengikuti, memegang, menggambar, mengucapkan, dan melakukan. Kemudian ada manipulasi. Nah, di manipulasi ini, contoh kata kerja operasionalnya yaitu mengulangi, mengikuti, memegang, menggambar, mengucapkan, melakukan, atau tidak melihat contoh maupun tidak mendengar suara. Kemudian ada ketepatan gerakan. Ketepatan gerakan ini contoh kata kerja operasionalnya yaitu mengulangi, mengikuti, memegang, menggambar, mengucapkan, melakukan, atau tepat lancar maupun tanpa kesalahan. Nah, di sini kemudian ada artikulasi. Artikulasi ini kata kerja operasionalnya yaitu menunjukkan gerakan, akurat benar, kecepatan yang tepat, sifatnya selaras, stabil, dan sebagainya. Kemudian ada naturalisasi. Nah, di naturalisasi ini contoh kata kerja operasionalnya yaitu gerakan spontan atau otomatis tanpa berpikir atau melakukan serta urutannya. Teknik pengukuran pada ranah psikomotorik antara lain terdapat daftar cek. Nah, di daftar cek ini pengukuran ranah psikomotoriknya dapat dilakukan dengan menggunakan daftar cek, misalnya ya atau tidak. Nah, pada pengukuran ranah psikomotorik yang menggunakan daftar cek, peserta mendapatkan nilai apabila kriteria pemuasan kemampuan tertentu dapat diamati oleh penilai. Kemudian ada juga bentuk skala rentang. Di pengukuran ranah ini yang menggunakan skala rentang memungkinkan penilai memberi nilai penugasan kompetensi tertentu karena pemberian nilai secara kontinum di mana pilihan kategori nilai lebih dari 2. Kemudian contoh pengukuran ranah psikomotorik. Nah, di contoh pengukuran ini yang pertama ada imitasi. Contohnya ketika menjiplak hasil karya seni. Kemudian ada manipulasi. Nah, di manipulasi ini mampu menunjukkan perilaku tertentu dengan mengikuti instruksi dan praktek. Contohnya membuat hasil karya sendiri setelah mengikuti pelajaran ataupun membaca mengenai hal tersebut. Kemudian terdapat pula ketepatan. Ketepatan di sini yaitu meningkatkan metode supaya lebih tepat. Beberapa kekeliruan tampak jelas. Contohnya bekerja dan melakukan sesuatu kembali sehingga menjadi cukup baik. Selanjutnya ada artikulasi. Nah, di artikulasi ini mengkoordinasikan serangkaian tindakan untuk mencapai keselarasan dan internal konsistensi. Contohnya, ketika memproduksi film video yang menampilkan musik, drama, warna, suara, dan sebagainya. Kemudian terdapat naturalisasi. Nah, di naturalisasi ini telah memiliki tingkat performance yang tinggi sehingga menjadi alami dalam melakukan, tidak perlu berpikir banyak. Misalnya, ketika Michael Jordan bermain basket, kemudian Nancy Lopez memukul bola golf. Berikut daftar pustaka yang kami gunakan. Dan cukup sekian presentasi dari kelompok kami. Apabila
ada yang ingin ditanyakan, silakan dapat berdiskusi di Elita. Selamat siang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.